Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تحنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari
godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua orang anak kita dan saudara kita, Muhammad Haikal Ramadan dan Farid Asrafil Hadi yang baru saja tampil tadi, tasmi' dan seri tilawah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum Masjid Agung Semah Bengkalis sekaligus membuka secara resmi kegiatan daurah penghafal dan pecinta Al-Quran di Masjid Agung Semah Bengkalis. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andus Haji Arianto MP, majelis mempersilakan. Mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, yang tadi sebagai penghafal Al-Quran adalah saudara Haikal itu sebagai juara 2 di musabaqah di Kecamatan Mandau tahun 2019 ya. Dan itu adalah orang kampung kami, Haikal dan si Farid tadi itu dari Desa Kelopapati. Ya bangga juga lah, karena masih ada yang lain ya Pak Iban ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang lain yang hari ini di hadapan kami ini akan menjadi para hafizah yang unggul, yang hebat, yang handal, yang ini semua nanti akan mendatangkan keberkahan di negeri yang kita cinta ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang penuh berkah ini, yang cerah ini, Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk hadir bersama-sama di Masjid Agung Istiqomah yang kita cintai ini dalam rangka untuk mengikuti suatu kegiatan daurah para penghafal dan pencinta Al-Quran, yaitu di depan kami ini, anak-anak kami ini.
tentunya kita bersyukur. Ini adalah sebuah kegiatan yang luar biasa atas pemikiran pengurus yang hari ini bisa dilaksanakan. Baru inilah pertama kalinya dilaksanakan kegiatan ini selama masjid ini berdiri. Mudah-mudahan dengan kegiatannya ada keberkahan yang kita dapatkan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat, kita akan mendapat sapaan yang tidak yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, yang hadir pada kesempatan ini Dandim 0303 Bengkalis, dalam hal diwakili oleh Bapak dan Ramil Bengkalis. Terima kasih sahabat saya ini selalu hadir bersama kami di sini. Juga hadir bersama kita yang kami hormati dan kami banggakan Pak Camat Bengkalis. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Kakan Kemenak, terima kasih atas kehadirannya. Hadir juga para pengurus masjid dan orang-orang tua kami, Pak Imam Hakim dan kawan sekalian yang istimewa dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Narasumber kita hari ini pertama Haji Ustadz Gufronuddin yang berbaju putih berselendang hijau ini. Kemudian narasumber yang kedua Bapak Zulkifli Yahya yang berbaju putih, bermasker hitam, berpeci putih, topi haji putih. Yang istimewa dan kami banggakan juga rekan saya Ketua Basnah Kabupaten Bengkalis yang selalu memberikan dukungan kepada kami, baik moral maupun material, Bapak lupa hilang Aliambar, Pak Aliambar yang pakai jenggot berpeci hitam. Beliau adalah, sekali lagi kami ini sampaikan, Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis. Terima kasih Pak Aliambar dukungannya selama ini. Yang kami banggakan orang-orang tua kami, para orang tua peserta, ibu-ibunya yang hadir juga pada hari ini. Luar biasa dukungan kepada anak-anaknya. Ini sebuah motivasi yang harus kita contoh, bagaimana ke depan kita membangun generasi-generasi yang Qur'ani, yang penghafal Al-Quran ini, sehingga nanti negeri ini sekali lagi mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak kami yang kami banggakan. Pertama, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pengurus Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis menyambut baik kegiatan dilaksanakan oleh para rekan-rekan yang sudah berpikir jauh bagaimana anak-anak kita yang di depan kami ini, generasi muda, generasi milenial ini akan menjadi generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang punya harapan ke depan untuk mengurus bangsa ini sebagai penghafal Al-Quran. Tentunya ini sebuah perjuangan, tidak cukup hanya dari mereka saja, tidak cukup dari orang tuanya saja. Tentunya kita semua selaku masyarakat, selaku guru-guru, selaku orang yang punya ilmu harus memberikan motivasi, membagi ilmu yang kita miliki kepada anak-anak kita yang hari ini sangat berharap dan sangat menunggu kehadiran kita dan semangat kita untuk mereka dididik sebagai penghafal Al-Quran untuk masa yang akan datang. Kemudian kami juga dari pengurus memberikan apresiasi kepada para pengurus yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah, tadinya kami tidak menyangka kalau hari ini bisa hadir sebanyak ini nih, Pak Imam dan Pak Mubakar, luar biasa. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita, bagaimana orang tua bisa memberikan semangat, memberikan motivasi kepada anak-anaknya sehingga bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan semangat
dan motivasi yang ada hari ini akan terus bergelora, akan terus membangkit untuk tetap menjadikan anak-anak kita ini hadir di sini untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Kemudian daripada itu kami juga berharap tentunya kepada para peserta, para penghafal Al-Quran ini, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, yaitu pelaksanaan daurah ini adalah sebuah pemikiran bagaimana untuk ke depan anak-anak kita ini sebagai penghafal juga bisa membaca Al-Quran itu dengan baik. Inilah kesempatan yang baik hari ini karena ada 3 narasumber yang akan memberikan motivasi ini. Pertama, narasumbernya Pak Haji Gufronuddin. Beliau akan memberikan materi Al-Quran sebagai pandangan hidup. Tentunya bagaimana kita menjadikan Al-Quran di dalam kehidupan kita hari-hari. Nah, ini kesempatan yang baik. Kami sangat berharap kepada anak-anak kami sebagai penghafal Al-Quran, bagaimana kita memperlakukan diri kita sesuai dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran itu. Kemudian pembicara kedua, Saudara Ustadz Zulkifli Yahya dengan materi adab membaca Al-Quran. Harus ada adab. Jadi membaca Al-Quran itu harus adab ya Pak Imam ya. Tidak sembarangan, tidak sembarangan menghadap, tidak sembarang tempat, tapi ada adab yang akan dilakukan oleh kita sebagai orang-orang yang akan membaca Al-Quran itu, baik di masjid, di rumah, dimanapun, di kantor, di mobil. Ada adab yang mungkin akan diberikan, yang kita akan tahu bagaimana kita memperlakukan Al-Quran itu dengan baik. Dan ini akan disampaikan oleh Ustadz Zulkifli Yahya nantinya. Untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, Saudara Ustadz Eka. Mana Ustadz Eka? Saudara Ustadz Eka yang setiap malam apa? Setiap malam apa di sini? Kamis, malam Kamis Rabu yang beliau mengadakan ini. Ya, jadi beliau adalah orang yang punya tanggung jawab marah untuk memperbaiki bagaimana anak-anak kita ini bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan makhraj yang betul, dengan materi yang akan disampaikan, yaitu apa judulnya? Penerapan dan makhraj tulisan ini. Tulisannya tak saking apanya? Penerapan. Ya, jadi Ustadz Eka ini akan menyampaikan kepada anak-anak kita nanti, kepada kita semua yang berkenaan dengan penerapan makhraj dan sifat huruf dalam bacaan Al-Quran, seperti yang disampaikan oleh salah satu disinggung tadi malam oleh Ustadz Zulfikar Yahya. Jadi kita membaca Al-Quran itu ada aturannya, ada hal-hal yang berkenaan dengan huruf atau makhraj yang harus kita ikuti. Oleh sebab itu sekali lagi kami sangat berharap pada kesempatan ini, pada saat para narasumber yang akan memberikan materi ini, agar diikuti dengan serius. Jangan ada anak-anak kita nanti ketika materi disampaikan masih ada berkeliaran di luar. Kami berharap sangat kepada orang tua untuk memberikan bimbingan ini agar mereka fokus, karena ini baru pertama kali Bapak Ibu melaksanakan daurah ini. Nah, inilah hal-hal yang sifatnya baru dan perlu kita pahami dan perlu kita ikuti agar anak-anak kita ini ke depan sebagai pembaca-pembaca yang sesuai dengan akidah yang ada di dalam petunjuk-petunjuk Al-Quran itu. Kemudian pada kesempatan ini juga, bahwa kegiatan ini dilaksanakan di awal tahun. Tadi malam kita sudah sama-sama melaksanakan mulai dari petang semalam doa akhir tahun, dan kemudian disambut dengan maghrib dan isya doa awal tahun. Nah, kegiatan ini juga demikian. Kita berharap dengan kegiatan yang dilaksanakan awal tahun ini, kita mencoba bagaimana ke depan agar anak-anak kita ini bisa merubah
agar bisa melihat ke depan dengan sebuah hal yang baru yang akan disampaikan oleh para narasumber ini. Karena memang kita sangat berharap apa yang akan kita laksanakan ke depan ini terhadap generasi-generasi yang di depan saya ini, yang masih kecil ini, generasi yang mungkin harapan bangsa ini, kita bekalilah mereka ini dengan baik, kita bekali mereka ini dengan ilmu, terutama ilmu agama, terutama bagi penghafal Al-Quran yang membacanya itu sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Nah, ini harapan besar dari kami untuk anak-anak kita yang kita cintai ini. Dan kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, kami tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan, baik moral maupun material, yang ada di depan saya ini. Ini yang selalu memberikan bantuan terhadap kegiatan-kegiatan tentang agama ini di Masjid Agung Istiqomah. Di antaranya dari Pemda Kabupaten Bengkalis, dari Bank Riau Kepri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, yang saya sampaikan tadi, Basnas, Ketua Basnas, kemudian tengok dan cek second. Yang satu lagi apa nih? Ini apa nih yang biru nih? Yang biru. Ini? Enggak, ini biru-biru. PKK Kabupaten. PKK Kabupaten. Alhamdulillah. Kemudian toko sejarah baru. Toko buku sejarah baru. Toko buku sejarah baru. Kemudian Yayasan Aisyah Berbagi. Hal ini dilaksanakan oleh ini yang gemuk nih. Yang tegak di depan ini, Pak Ridho ini, bersama Pak Abu Bakar dan kawan-kawan. Mereka inilah yang melaksanakan ini dengan dukungan-dukungan yang saya bacakan tadi. Sekali lagi, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan yang sudah diberikan pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dengan bantuan yang diberikan ini, perusahaan, kegiatan, bisnis yang dilaksanakan itu akan beri rezeki yang berlimpah ruah kepada yang sudah membantu ini. Amin. Kemudian tidak lupa pada kesempatan berbahagia ini, sekali lagi kepada narasumber kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya, karena ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Hari ini ilmu itu diberikan dengan cuma-cuma. Kenapa kita tidak mau menerimanya? Hari ini ilmu itu akan diberi dengan cuma-cuma, terutama kepada generasi muda yang di depan saya ini. Nah, mari anak-anak kami yang tersayang, ikutilah. Di hadapan saya ini ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz, dan seterusnya. Ada yang 10 juz, bahkan mungkin ada yang 30 juz ini yang di hadapan saya ini. Luar biasa. Artinya saya melihat perkembangan dari hafalan anak-anak yang cinta kepada Al-Quran untuk menghafal Al-Quran ini di mana-mana seperti sudah cendawan tumbuh. Rumah tahfiz sudah tumbuh di mana-mana. Pondok tahfiz sudah tumbuh di mana-mana. Masjid musola itu sudah setiap maghrib, setiap saat sudah melaksanakan hafalan Al-Quran ini. Wabil khususnya sampaikan di sini juga melaksanakan itu di bawah koordinasinya Ustadz Zulkifli Yahya. Di tempat saya di Kelapa Pati, itu masjid di Kelapa Pati Darat, setiap habis maghrib Senin sampai dengan Kamis ya Pak Iman ya, sampai Kamis itu store habis maghrib sampai Isya. Dan alhamdulillah atas pembinaan ini, salah satu hasilnya yang tadi kita dengarkan sama-sama, saudara Haikal tadi, anak kami Haikal, itu salah satu hasil daripada itu juga. Kenapa tidak? Hari ini juga tidak ada yang mustahil, semua bisa kita lakukan. Hanya saja kami berharap untuk Masjid Istiqomah juga bisa dilaksanakan seperti yang dilaksanakan di Masjid Kelapa Pati Darat. Artinya ini bukan berkenaan dengan bayar membayar, tapi sebuah motivasi harus kita bangun. Anak-anak yang store Al-Quran itu ada sedikit diberikan rangsangan
ketika mereka bisa menghafal yang sudah mereka pelajari di rumah, store kepada gurunya, itu akan diberikan sedikit sagu hati. Diberikan sagu hati. Kalau di tempat kami di Kelapapati itu 5.000. Kalau dia satu lembar itu 10.000. Jawabannya 10.000. Artinya saya katakan ini bukan membangun sebuah citra yang tidak baik, tapi membangun sebuah citra bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita ini biar ada semangat bahwa dia menghafal itu juga ada hasil gitu. Ada hasil. Mereka ikut MTQ itu hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Hadiah yang mereka terima juga luar biasa. Saya memberikan apresiasi itu, tidak masalah. Inilah kesempatan kita untuk membangun agama kita ini. Berikanlah, tidak masalah, berikanlah sebanyak-banyaknya dia kepada anak-anak kita yang ikut MTQ ini, terutama kepada Hafiz dan Hafizah ini. Sesuatu yang wajar Bu, bukan mudah. Menghafal Al-Quran itu bukan mudah. Kalau macam kami udah ada kadaluarsa dah. Apal pangkal hilang ujung, apal ujung hilang pangkal. Tapi anak-anak kita yang masih bersih ini, masih yang kita banggakan ini, seperti yang sudah kita lihat di Sungai Pakning. Siapa namanya? Yang kecil Sungai Pakning itu? Anita Zahra, kecil. Sudah 30 juz ya? Iya kan? 30 juz kan? 30 juz juara. Bukan tidak mungkin juga Bapak Ibu, anak-anak kita di depan kita ini tidak ada yang mustahil. Mari kita bangun semangat ini. Antarkan anak-anak kita ke masjid, ke musola, ke rumah pondok tapis, rumah tapis, untuk mereka bisa seperti anak-anak yang lain. Tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa mungkin. Semangat, motivasi yang harus kita bangun kepada anak-anak kami ini. Sekali lagi kami sangat berharap kepada anak-anak kami untuk bisa tetap fokus di dalam mengikuti acara ini, daurah ini, sehingga nanti kembali ke rumah ada pengetahuan yang kalian bawa pulang, yang itu dijadikan pedoman untuk kalian bisa menjadi penghafal Al-Quran yang baik, yang cepat, praktis, dan sesuai dengan akidah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini mungkin terakhir, sekali lagi kepada orang-orang tua kami menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas motivasi yang diberikan kepada anak-anaknya sehingga bisa hadir selama ini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak daripada ini yang hadir di Masjid Agung Istiqomah ini. Kami akan tetap berpikir bagaimana ke depan kegiatan-kegiatan di Masjid Agung ini akan tetap kita lanjutkan. Kalau perlu nanti dipikirkan bagaimana penambahan kegiatan yang akan kita laksanakan untuk hari-hari yang mulia ini. Mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan daurah para penghafal dan pecinta Al-Quran secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dan anak-anak kami serta seluruh peserta daurah, mari sama-sama kita duduk manis untuk mengakhiri acara prosesi pembukaan ini dengan doa. Mari kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipandu oleh Ustaz Yuliar Al-Hadi SPDI Imam Masjid Agung Sumah Bangkalis. Kepada Ustaz dipersilakan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن العظيم وحصل مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا بالقرآن الكريم. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada pagi yang mulia ini kami bermohon kepada Engkau ya Allah, kiranya perkenankanlah ya Allah program Darullah ini ya Allah untuk anak-anak kami penghafal dan pencinta Al-Quran. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang senantiasa mencintai, mengamalkan, membaca Al-Quran. Hiasilah ya Allah hati kami ini dengan senantiasa cinta dengan Al-Quran. Allahumma ya Allah, perkenankanlah ya Allah doa-doa kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa menghidupkan Al-Quran di hati anak-anak kami semua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita tutup acara pembukaan ini, masih kita mengharapkan untuk anak-anak kami atau ibu ada snack yang belum dimakan, maka nanti kalau memang tak nak makan sini, simpan atau dibawa dalam tas supaya jangan tersepak, karena kita nanti akan mengotori masjid kita ini. Setelah ini nanti ada acara foto, kemudian ada pengaturan bagaimana prosesi pembelajaran dengan season pertama. Nanti narasumber mungkin di depan, bapak dan ibu. Peserta mungkin akan dibagi dua, nanti akan diatur oleh panitia. Ada yang nasi depan supaya jangan tersepak, atau yang ada air supaya jangan tumpah, silakan nanti diselamatkan masing-masing. Nanti ada selawat dipandu oleh Bilal kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhir dengan bacaan doa tadi, maka usai sudah acara pembukaan daurah penghafal dan pencipta Al-Quran yang kita selenggarakan di pagi hari ini Masjid Agung Bengkalis. Saya sebagai pemandu acara ini mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang sedap, dan sana sini kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan, sekali lagi mohon berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا إمام القوم